Hai teman-teman, kenalkan nama saya Dimas dari Bitcoin Indonesia. Hari ini spesial banget kita sama Pak Fian, Pak Fian, ya, dari head coach dari SMA Negeri SMA 7 ya. SMA Negeri 7 Iya. Bogor. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Fian karena di sini di SMA 7 adalah tempat tim basket pertama yang menggunakan Bitcoin di Indonesia ya. Jadi kita mau ngobrol sama Pak Fian. Ya, Selamat datang Pak Fian. siap. Terima kasih. Makasih, Ya. Mas Dimas. Mungkin Pak Fian bisa cerita sedikit, mungkin sejarah sedikit dari tim basket di SMA 7 ini bagaimana Pak ya? Ya, jadi pada dasarnya basket di SMA 7 Bogor itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kebetulan saya mulai hadir di SMA Negeri 7 Bogor itu di tahun 2006. Oke. Tahun 2006, seiring berjalannya waktu, mungkin basket itu sudah jadi salah satu untuk meningkatkan prestasi dari sisi sekolahnya maupun dari sisi ekskulnya. Akhirnya dari 2006 itu saya coba bekerja sama dengan sekolah yang alhamdulillahnya sekolah memang support banget, dan kita berhasil meraih beberapa kejuaraan-kejuaraan juga baik tingkat lokal maupun regional, dan juga beberapa pemain yang bisa memperkuat tim Kota Bogor dan tim Jawa Barat, dan salah satu juga ada yang sempat di tim pelajar Indonesia. Nah, sementara kita juga di SMA 7 baru bisa menggunakan hall itu di 2019. Kita memang punya hall, tapi sebelumnya itu tidak ada ring. Oh, tidak dari. Tidak ada ringnya, baru Oke. 2018 apa 2019 Ya, di 2020, maaf, 2020 pas pandemi Pak. pandemi. Iya. Waktu itu kepala sekolah yang waktu itu menyiapkan lapangan. Biasanya kita latihannya di lapangan outdoor. Oh, oke. Nah, lapangan outdoor akhirnya ternyata dari pihak sekolah mulai support maksimal dari dulu sebetulnya. Cuman mungkin kan namanya sekolah secara finansial, sekolah negeri tidak seperti sekolah swasta. Iya, betul. Jadi anggarannya juga terbatas, baru dari 2020 lah kita bisa punya ring di hall yang kita punya ini. Oh, Nah, oke. basicnya emang SMA 7 Bogor ini adalah sekolah guru olahraga dulunya. Oke. Jadi memang paling luas di Bogor, dan Hmm. juga fasilitas gedung olahraganya lumayan lengkap lah di sini. Gitu. Oke. Ya. Nah, ini ceritanya menarik nih Pak. Ini kan jadi tim basket pertama dengan Bitcoin di Indonesia. Iya, Itu iya. ceritanya bagaimana Pak awal ceritanya? Iya, bisa. Awal ceritanya dari awalnya sih kita punya event. Kita Hmm. punya event tahun kemarin itu, event volume yang ketiga, dan salah satu yang support itu dari Bitcoin. Salah Ah, satu sponsornya Bitcoin. ya. Terus juga awalnya juga saya masih bingung ya. Iya. Cuman anak-anak cerita, dari pihak panitia cerita, karena saya hanya mendampingi, ada apa-apa mereka sampaikan ke saya, dan dari situ mereka cerita bahwa Bitcoin ini support loh, katanya. Iya. Oh gitu, saya bilang. Eh, Bisa support yang lain nggak? Saya bilang. Sampai akhirnya saya ngobrol seperti itu, akhirnya Ah, bertemu sama Pak Chandra, kita bincang-bincang sedikit. Wah, ini ada rezeki nih gitu. Mudah-mudahan kan katanya Bitcoin bisa bantu juga. Karena sejujurnya gini, Pak Dimas, memang satu-satunya yang punya hall olahraga itu SMA 7 Bogor, di seluruh Bogor. di seluruh Bogor. Wow. Oke. Tapi dengan usia yang sudah mulai menua, Eh, mungkin ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki lagi. Oke. Hal ini juga kan perlu, kita juga ingin prestasi kita lebih baik lagi, nama baik sekolah juga lebih terangkat lagi. Ya, harapannya sih kan dari Bitcoin bisa membantu nih, Iya, iya. bocor yang sudah bukan bocor lagi gitu kan. Terus lantai yang sudah mulai licin juga, karena memang dimakan usia gitu loh. Iya. Dan saya bersyukur bisa ketemu sama salah satu dari Bitcoin Indonesia, Pak Chandra. Dia cerita banyak soal Bitcoin, dan sampai akhirnya ada satu pembicaraan yang kita coba yuk sama-sama. Siapa tahu Bitcoin bisa bantu Iya. untuk memperbaiki fasilitas olahraga yang kita punya. Menarik, menarik, menarik. Ya. Ini gedungnya udah berapa lama kira-kira ini Pak? Usianya Pak? Eh
sepertinya sudah lumayan lama SGO. Saya sekolah aja nih, lulus sekolah saya 97 ini sudah ada. Mungkin memang ada beberapa gedung baru, tapi pada dasarnya ini mungkin dari tahun 70-an ya. Dari tahun 70-an sudah ada dengan beberapa renovasi, karena sekolahnya juga memang sudah lama. Tadi saya sampaikan sejarahnya adalah sekolah guru olahraga dulu kan. Ya. Belum SMA itu macam-macam, ada STM, ada SMA, ada guru agama, dan salah satunya SGO. Ya. Nah ini salah satunya di sini. Okay. Gitu. Nah kira-kira dari kan udah lama nih sekolah, hallnya juga, sekolah juga udah lama. Kira-kira apa sih yang Bapak harapkan, perbaikan apa yang diharapkan dari hall ini Pak? Kira-kira yang sekarang ini menurut Bapak udah mengganggu banget gitu loh. Yang mungkin diperlukan untuk hall satu, sirkulasinya. Kadang anak-anak juga karena sirkulasinya kurang bagus, jadi engap mungkin. Oke, jadi kayak ventilasi atas. Ventilasi gitu. Terus juga ada beberapa tadi saya sampaikan bagian-bagian yang bocor. Oh, ada atap bocor. Ada atap bocor. Iya. Terus juga lantai yang memang licin. Licin ya. Licin banget. Tapi lapangan basket mau izin, apakah memang licin pada dasarnya atau memang? Harusnya tidak. Harusnya tidak, karena mungkin ya si bahan lantainya itu juga sudah tidak maksimal lagi, cengkramannya sudah tidak bagus, dan juga ada beberapa rongga yang akhirnya menciptakan debu, akhirnya licin. Dan mungkin juga kan ada beberapa jendela juga yang tidak bisa ditutup. Oke. Mungkin juga debu dari angin, dari luaran sana yang memang bikin lapangan jadi teksturnya jadi lebih licin banget malah kalau saya bilang. Oh, apalagi Bogor kota hujan ya. Ya. Kalau lagi hujan bocor, udah tergenang air. Udah tergenang. Ini cerita pengalaman bocor. Pas kemarin event, kita lagi pertandingan, bahkan pertandingan kita nggak bisa tolak cuaca. Akhirnya pertandingan harus terus berjalan, lapangan harus terus kering. Akhirnya beberapa panitia harus pegang ember untuk menampung air bocor dari atap. Oke. Gitu. Tapi alhamdulillah selama ini belum pernah ada kecelakaan Pak ya, karena di dalam. Alhamdulillah sih tidak, karena begitu kita lihat kondisinya sudah tidak bagus, tidak layak dengan bocor yang terlalu banyak. Saya pribadi dan pihak sekolah juga pasti menyetop kegiatan. Nah itu mungkin juga kadang jadi gangguan. Ibaratnya kan harusnya ketika kita punya gedung olahraga, harusnya tidak terganggu sama hujan. Betul. Tapi pada kenyataannya mungkin perlu perbaikan. Karena belum diperbaiki, akhirnya hujan pun walaupun ada gedung kita nggak bisa pakai karena bahaya juga buat kegiatan anak-anak. Sayang sekali Pak, gedung terluas, kemudian salah satunya di Kota Bogor, tapi belum bisa maksimal Pak ya. Karena atapnya bocor, lantainya licin, dan sirkulasi juga bikin engap gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin kita bisa coba ya, kita bantu. Karena mungkin sebenarnya ada banyak prosedur lah ya yang harus dilewatin oleh pihak sekolah untuk renovasi baik itu sarana olahraga maupun kelas. Jadi saya sendiri juga sering berbincang dengan pihak terkait di sekolah, ya memang kondisinya bukannya mungkin sekolah juga mungkin bukan tidak mau, bukan tidak bisa, tapi banyak sekali prosedur yang harus dilewatin. Dan sekolah mungkin akan memilih prioritas dalam hal ini, ya mungkin prioritas memperbaiki kelas untuk sarana belajar mengajar itu mungkin yang akan lebih diprioritaskan. Betul. Itu aja. Ya jadi bukan karena sekolah nggak punya duit, tapi masalah prioritas. Iya. Di sisi lain tim basket kan pasti pengen meningkatkan kualitasnya Pak ya. Betul. Betul prasarana yang lebih bagus lagi gitu ya. Jadi ya Pak, saya nangkap. Kira-kira ada lagi nggak Pak yang mau nih? Waduh, kalau kita bicara mau banyak pasti. Boleh Pak disampaikan dulu. Kita juga kalau ini kan kalau Mas Dimas juga, apalagi Mas Dimas sudah tinggal di luar negeri sana. Saya dulu pernah mampir juga di salah satu negara yang adidaya gitu. Kok jauh ya sama kita gitu. Baik itu fasilitas sekolahnya, fasilitas olahraganya,
Makanya kalau ditanya pengennya apa ya, pengennya banyak. Apalagi satu, kita juga sekolah ini termasuk sekolah yang aktif. Bukan hanya basket yang memiliki event, tapi ada beberapa ekskul juga yang memiliki event. Mimpinya kita kadang pengen punya kursi penontonnya di hallnya, kita buat ada kursi penontonnya, kita buat lantainya lebih baik lagi, sirkulasinya baik, perlengkapannya juga diperbaiki lagi. Karena buat saya pribadi, juga buat sekolah, buat teman-teman yang juga ikut ekskul basket, bukan hanya sekedar olahraga, tapi kita juga ingin berprestasi di sini. Bohong kalau kita ingin berprestasi tanpa fasilitas yang baik. Mungkin ya keinginannya itu fasilitasnya baik, Iya, fasilitasnya lengkap. iya, iya. Apalagi pas latihan ngelihat lapangannya bagus kan lebih semangat. Ada tribun biar anak-anak juga eh, Iya. bebek-bebeknya bisa Iya, ikut kalau nonton ada latihan. gebetannya datang ya. Nah, itu bisa bisa langsung nonton di sana gitu. Dan Iya, bahkan juga kadang ada beberapa orang tua juga yang hadir untuk nonton latihan ya. Mungkin kalau ada tribun kan lebih enak. Terus kita juga bikin event juga mungkin iya. lebih enak. Dan untuk kegiatan belajar mengajar pun akan lebih maksimal menurut saya Betul, betul. ketika fasilitasnya memang Jadi diperbaiki. impact dampaknya itu nggak hanya untuk klub basket aja, tapi juga Betul, untuk aktivitas ekskul yang lain dan juga betul, untuk sekolah betul, sendiri secara umum ya. betul, Jadi betul. memang sudah sangat dibutuhkan apa namanya sedikit perbaikan gitu ya dari teman-teman semua gitu untuk bisa agar menjadi maju gitu. Ya, betul. Apalagi nih tim basket Bitcoin pertama di Indonesia, mungkin bukan pertama di dunia Pak. Wih, mantap. Jadi bisa bisa jadi nanti ketika ini kita udah insya Allah ada dapat bantuan gitu ya, Ya, orang-orang bisa datang ke Bogor. amin, Jadi, amin, amin, jadi dari Amerika mau lihat, aku melihat tim basket pertama di dunia di amin, Bitcoin di Indonesia langsung ke Bogor. Gitu. amin, amin. Bisa jadi Mudah-mudahan naikin turisme Bogor juga gitu. betul. Dan yang pasti nama SMA 7-nya terangkat luar Betul, biasa. iya. Nah, sejarahnya pun kita di yang 97 tadi Pak, saya lihat ada foto Siben itu menarik banget. Gimana Ya, sejarah? jadi gini, eh Siben itu nama tim basketnya. Hmm, Sebetulnya kalau yang mengerti bukan sesuatu yang sama aja, SMA 7 dah. Karena Siben itu kan eh, 7 dalam bahasa Jerman. iya, Nah, kenapa sih ambil bahasa Jerman? Karena kebetulan waktu tahun 2008-2009 itu salah satu pembelajaran bahasa asing yang ada di SMA 7 itu bahasa Jerman. Karena saya perhatikan dan bersama anggota ekskul sampaikan bahwa kalau Seven udah banyak, 7 juga udah banyak. Nah, ini yang pakai bahasa Jerman waktu itu SMA 7 Bogor aja nih. Akhirnya kita ambillah 7 dalam bahasa Jerman, Sieben, dan itu menjadi ciri khas kita dan memang jadi panggilannya walaupun kalau di Bogor masih ada yang bilang si Eben si katanya. Ebet Sunda. Sunda, si Eben cenah ini si Eben nih, si Eben main katanya. Iya, Tapi ya yang pasti nama Siben itu sendiri sangat bermakna buat kita dan juga punya sejarah panjang iya, dan juga punya prestasi yang alhamdulillah sampai hari ini luar biasa. iya Pak. Ikonik lah Pak ya. Jadi Ya, ikonnya ikonik banget. basket tuh Siben gitu di Ya, Bogor. di Bogor di SMA 7 tuh kalau Siben udah karena memang di sekolah juga anak Siben katanya dibilangnya. Kalau anak Oh, biasanya kan anak basket ini dibilangnya anak Siben. anak Udah Siben. pasti anak basket tuh kalau anak Iya. Siben gitu. Oh, oke oke. Itu sih Oke. Mas. Nice, nice, nice. Oke Pak, thank you Ya, untuk terima interviewnya. kasih banyak. Oke teman-teman, ya mungkin tadi udah kita dengarkan ya paparan dari Pak Fian, head coach dari tim basket Bitcoin pertama di Indonesia ya, mengenai sejarah basket, sekolah juga dan juga harapan-harapan yang disampaikan. Mungkin dengan demikian kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.